Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru kelas 7 di SMPN 2 Tarogong Kaler. Dalam kesempatan ini perkenalkan saya Bu Fenty Inayati, salah satu guru dari SMPN 2 Tarogong Kaler. Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, walaupun diadakan dalam kegiatan online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat siswa-siswi semuanya untuk terus berada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Semboyan kita adalah kami bisa lebih baik. Selanjutnya, Bu Fenty akan menjelaskan profil dari SMPN 2 Tarogong Kaler. Nah, di sini sudah dilihat ya. Ini ada foto Bapak Ibu guru yang ramah-ramah dan baik-baik, yang cantik-cantik dan ganteng. Semboyan kami sekali lagi adalah SMPN 2 Tarogong Kaler, kami bisa lebih baik. Nah, di sini sudah ada profil sekolah. Siswa-siswi semuanya wajib tahu bahwa nama sekolah kita adalah SMPN 2 Tarogong Kaler. Nomor statistik sekolahnya 2010211370002. Alamatnya berada di Jalan Mekarjaya, Kampung Cipenta, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Nah, tahun berdirinya 2008. Sekarang kan 2020 ya. Jadi baru 12 tahun berdiri SMPN 2 Tarogong Kaler. Statusnya adalah negeri terakreditasi B dengan nilai 92. Alhamdulillah. Nah, nama kepala sekolahnya sekarang yaitu Bapak Dr. Andas Yusef Rahmat, MMPD. Beliau ke sini mulai dari tanggal 1 Maret tahun 2019 dan sekarang 2020 ya. Jadi beliau belum lama berada di sini. Semoga betah berada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Adapun visi dari SMPN 2 Tarogong Kaler adalah terwujudnya insan pendidikan yang religius, berprestasi, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Nah, misinya yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang religius. Jadi di sekolah kita insya Allah lingkungannya religius. Dimulai dari pagi-pagi tilawah Al-Quran, kemudian ada hafalan-hafalan, kemudian ada pembiasaan sholat duha, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap aktif dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menjadikan sekolah menjadi pusat perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi yang dilandasi agama bagi masyarakat sekitar. Yang keempat adalah misinya menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan pelayanan yang profesional dan proporsional. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan berakhlakul karimah. Nah, tujuannya, di sini banyak ya, tetapi mungkin berhubung waktu, Bu Fenty hanya akan menjelaskan tujuan dari secara umumnya, yaitu mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Di antara yang spesifiknya, tujuannya adalah yang pokok-pokoknya saja ya, bahwa pembelajaran di kita mengacu pada pembelajaran Student Center Learning atau SCL. Pembelajaran berpusat pada murid, yaitu menggunakan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, problem-based learning, project-based learning, inquiry, discovery, dan ada layanan bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya tidak usah dibacakan semua ya, karena waktu kita tidak banyak. Nah, harus diingat slogannya apa? Kami bisa lebih baik. Sekali lagi, slogan kita adalah SMPN 2 Tarogong Kaler, kami bisa lebih baik. Nah, selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan nih struktur organisasi yang ada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Akan diperkenalkan yang pertama kepala sekolah kita bernama Bapak Yusef Rahmat, MMPD. Beliau berasal dari Karangpawitan.
dan orangnya sangat ramah dan baik. Selanjutnya Bu Fenty akan mengenalkan Bapak komite kita, yaitu yang sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Bapak Haji Asep Setiawan SIP. Beliau merupakan kepala Desa Mekarjaya yang sangat luar biasa mengembangkan pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Haji Asep Setiawan. Beliau sudah menghibahkan sekolah ini ya. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Selanjutnya akan diperkenalkan Kepala Urusan Tata Usaha, yaitu Ibu Dewi Setiani SPDI. Beliau berasal dari dekat dari sekolah sini. Kemudian selanjutnya adalah operator kita, yaitu Bapak Rizal Sarjana Ekonomi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan juga, akan diperkenalkan juga. Di sini ada yang akan membantu kepala sekolah kita, wakil kepala. Yang pertama, wakil kepala sekolah secara umum, Ibu Dini Diana Dida dan Bapak Dedi Supriyadi. Ini adalah wakil kepala sekolah umum, dan ada tambahan tugas untuk Bapak Dedi ya. Selain wakasek umum juga beliau menjadi wakasek di bidang sarana dan humas. Selanjutnya akan diperkenalkan untuk wakasek bidang akademik, yaitu saya sendiri, Fenty Inayati. Jadi kalian nanti kalau bertanya tentang jadwal, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya bisa bertanya pada Ibu. Selanjutnya akan diperkenalkan di sini ada wakasek bidang kesiswaan. Nah, misalkan ada siswa-siswi yang melanggar atau siswa-siswi yang bolos sekolah dan sebagainya. Nah, nanti akan berhadapan nih dengan Bapak Cecep Nurani SPD. Beliau berasal dari Nusa Indah, Tarogong Kidul. Kemudian untuk bidang perpustakaan, nah kepala perpustakaan, kalau kalian ingin ke perpus, misalkan nanya-nanya buku, baca-baca buku, maka di sini ada Bapak M. Yakub SPD. Beliau berasal dari Banyuresmi. Selanjutnya ada Pak Sandi Triadi, ini guru baru ya, guru baru pindahan dari Bung Bulang. Pak Sandi Triadi SPD sebagai koordinator bimbingan konseling. Nah, selanjutnya akan diperkenalkan pula guru-guru dimulai dari wali kelasnya. Nah, nanti untuk wali kelas 7A ini siapa di sini yang 7A? Nah, nanti wali kelasnya adalah Ibu Novia Siti Hanifah SPD. Kemudian untuk wali kelas, ya Bu Novi ini orangnya cantik, rumahnya di Pamoyanan, sangat ramah, sehingga nanti ya yang di wali kelas 7A bisa berkonsultasi kepada Ibu Novi. Selanjutnya yang kedua adalah ada Ibu Dian Hairani SPD, wali kelas 7B, rumahnya dekat dari sekolah. Bu Dian ini sama ya, orangnya ramah, baik hati. Nah, selanjutnya yang ketiga kelas 7C diwali kelasnya oleh Ibu Yulinda Herdiana SPD. Rumahnya dekat dari sini, tinggal ke atas ya, dari SMP tinggal ke atas. Nah, ini putra daerah di sini sama juga ya, baik hati dan ramah. Yang selanjutnya untuk kelas 8, ini untuk kelas 8A ada Pak Reza Jatnika Gustiana SPD. Nah, ini rumahnya dia memiliki pesantren ya, memiliki pesantren atau pondok pesantren di Samarang. Ramah dan baik hati. Selanjutnya ada wali kelas 8B Ibu Tira Sulastri SPDI. Rumahnya dekat dari SMP. Nah, ini sama juga ya, beliau mengampu pelajaran PAI dan budi pekerti, mewali kelasi kelas 8B. Selanjutnya ada kelas 8C. Wali kelasnya adalah Ibu Marti Handayani Gusman SPD. Kalau ini agak jauh rumahnya dari SMP kita. Nah, perjalanannya cukup lumayan jauh, yaitu di sana ya dekat SMP 6, di dekat Jalan Guntur, Rumah Sakit Guntur. Nah, itu rumah dari Ibu Marti. Selanjutnya adalah ada Pak Sandi Triadi, wali kelas 9A.
Rumahnya aslinya di Karangpawitan, tetapi sekarang tinggalnya di Cipepe. Kemudian ada wali kelas 9B, sudah tidak asing lagi ya, Bapak Cecep Nurani SPD. Yang terakhir untuk wali kelas 9C ada Ibu Santi Susanti SPD. Rumahnya dekat dari sini, tinggal jalan ya sedikit. Nah, ada rumah Ibu Santi Susanti SPD. Nah, selanjutnya akan diperkenalkan di sini guru-guru semuanya ya. Misalkan kalau tadi sudah dilihat jadwal, nah misalkan pelajaran ini siapa pengampunya. Nah, ini sama foto-fotonya ya. Yang pertama itu ada foto Bapak Kepala Sekolah kita, kemudian untuk bahasa Inggris nih, siapa gurunya? Nah, ini ada beberapa guru ya. Untuk kelas 7 dan kelas 8, guru bahasa Inggrisnya adalah Ibu Dini Diana Dida SPD MPD, rumahnya di Perum GMI. Nah, beliau sangat ramah dan baik hati. Selanjutnya ada guru mapel PKN yaitu Bapak Yakub SPD. Nah, jadi Bapak Muhammad Yakub SPD itu mengajar mata pelajaran PKN. Yang ketiga, wakil kepala sekolah kita ya, Wakasek umum kita, Bapak Dedi Supriyadi. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk matematika, nah, diantaranya Bapak Mulyana SPD yang akan mengajarnya. Nah, saya sendiri, Ventina TMAG, mengampu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, ini untuk IPA nih, siapa yang mengajar IPA? Nah, yang mengajar IPA itu adalah Bapak Cecep Nurani SPD. Nah, kemudian bahasa Inggris selain Ibu Dini, selanjutnya adalah Bapak Sandi Triadi SPD. Kemudian untuk pengajar seni budaya dan PLH diampu oleh Ibu Dian Hairani SPD. Nah, untuk mata pelajaran TIK dan bahasa Indonesia ya, Pak Firman Alamsyah SPD, rumahnya sekitar Samarang. Kemudian ada pelajaran matematika dan IPS diampu oleh Bapak Eko Fajar MPD, rumahnya di Jalan Otista, dekat Jalan Adung. Kemudian di sini ada Ibu Santi Susanti, guru mata pelajaran matematika dan SBK. Dan selanjutnya ada Ibu Tira Sulastri SPDI, guru mata pelajaran SBK dan PAIBP. Kemudian ada Ibu Dewi Ratnaningsi SPD, mengampu mata pelajaran IPS, rumahnya dekat ya sebelah sini. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN diampu oleh Bapak Reja Jatnika Gustiana. Nah, ini ada si Mungil, si cantik, Bu Novi Siti Hanifah, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk guru pelajaran penjas orkes, olahraga diampu oleh Bapak Ijhar Farid. Rumahnya juga cukup jauh, lumayan, tinggal di Perum Bumi Suci Permai. Kemudian ada Ibu Yulinda Herdiana mengampu mata pelajaran bahasa Sunda atau bahasa dan sastra daerah kalau K13. Rumahnya sekitar SMP. Nah, untuk mata pelajaran IPS dan matematika diampu oleh Ibu Marti Handayani Gusman. Untuk Ibu Nur Hasana, spesialis mengajar pramuka. Nah, untuk putrinya, kalau putranya Pak Sandi, kalau pramuka putrinya adalah Ibu Nur Hasana, jadi bisa kita panggil ya Kak Nur. Kemudian ada Ibu Pina Diana Rahmat SPD. Bu Pina ini mengampu mata pelajaran matematika dan IPS. Nah, ini ada Ibu Teti Sumiati Sarjana Ekonomi mengampu mata pelajaran IPS. Rumahnya sangat dekat ya, yang terdekat dengan sekolah ini adalah Ibu Teti Sumiati. Selanjutnya ada Ibu Dewi Setiani. Ibu Dewi ini mengampu mata pelajaran PAI atau juga BTQ ya, baca tulis Al-Quran. Nah, ini yang terakhir adalah ada Ibu Ai SPD,
merupakan salah satu guru mapel bahasa Indonesia. Nah, adapun struktur kurikulum di SMP Negeri 2 Tarogong Kaler sama ya, sudah memakai kurikulum 2013. Nah, di sini bisa dilihat ada PAIBP 3 jam per minggu, ada PKN 3 jam per minggu, bahasa Indonesia 6 jam per minggu, matematika 4 jam per minggu, ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu, IPS 5 jam per minggu, bahasa Inggris 4 jam per minggu, kemudian ada mata pelajaran seni budaya 3 jam per minggu, dan penjas orkes 3 jam per minggu, prakarya 2 jam per minggu, dan mungkin untuk tahun sekarang TIK dimasukkan lagi ya, ada 2 jam per minggu, bahasa Sunda 2 jam per minggu, dan yang terakhir PLH 2 jam per minggu. Jadi secara total siswa-siswi semuanya akan belajar 38 jam. Nah, selanjutnya di sini KKM-nya. Jadi ketuntasan kriteria ketuntasan minimal KKM yang ada di SMP 2 Tarogong Kaler. Yang pertama, mata pelajaran PAIBP untuk kelas 7 66, kelas 8 68, kelas 9 70. Untuk PKN KKM-nya 66, 68 kelas 8 dan 70 kelas 9. Dan mungkin secara umum karena sekarang ya kita sudah menganut kurikulum 2013. Nah, di sini sudah dimusyawarahkan dari mulai KKM per mapel, kemudian terakhirnya di sini ada KKM sekolah yang sudah mengadopsi atau menanyakan dulu kepada guru-guru ya, dari mulai permapel dulu, kemudian dikumpulkan, kemudian sehingga ada kebijakan KKM yang dikeluarkan dari sekolah semuanya sama, sudah dirata-ratakan sehingga diambil seperti ini. Jadi untuk mata pelajaran agama 66, semuanya juga sama ya, kelas 7-nya, terus kelas 8-nya 68 dan kelas 9 70. Nah, terus penguatan pendidikan karakter yang ada di SMP 2 Tarogong Kaler adalah penguatan religius. Nah, kita ada tilawah Al-Quran, ada tahfiz Quran, ada tasmi Quran, pembiasaan sholat duha, kemudian ada ceramah keagamaan, ada pesantren Ramadan, ada simulasi haji dan umroh, simulasi sholat jenazah, simulasi kurban, dan ada kajian-kajian hadis. Untuk membangun karakter nasionalisnya, seperti biasa ada upacara bendera setiap hari Senin, mendengarkan lagu wajib dan lagu daerah ya di pagi hari, kemudian ada lomba-lomba memeriahkan 17 Agustus, latihan PBAB dan paduan suara. Untuk membentuk karakter mandirinya ada kegiatan pramuka, ada PMR atau UKS, kegiatan entrepreneur, kebun sekolah, dan LDKS. Kemudian untuk membentuk karakter gotong royong ada kegiatan operasi bersih, ada memelihara kebun sekolah, menata kelas, olahraga, gerakan ambil sampah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk membentuk integritas, maka ada kegiatan pramuka, ada golden box, ada kantin kejujuran, dan sebagainya. Nah, ini jumlahnya alhamdulillah untuk tahun sekarang ya, kelas 7 kita meningkat. Jumlah pendaftar itu 108. Alhamdulillah, mudah-mudahan betah nanti sampai kelas 9. Kemudian untuk program gerakan literasi sekolahnya di kita di SMP 2 Tarogong Kaler ada program GLS, dimulai dari tahap pembiasaan membaca 15 menit setiap hari ya pada sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian ada sudut baca, ada satu peserta didik satu buku, ada wajib kunjung perpustakaan sekolah, dan ada membacakan cerita. Jadi nanti setiap hari Kamis ada di kegiatan literasi ya di hari Kamis. Ada yang ke depan, misalkan apa yang sudah dibaca diceritakan di depan, kemudian
ada tanya jawab, kemudian ada permainan-permainan yang lain ya seperti ular tangga dan sebagainya. Untuk tahap pengembangan ada mengelola sudut baca, ada 1 jam wajib baca, ada kuis membaca pagi, ada duta literasi, klub pecinta buku, ada challenge reading atau tantangan membaca, ada penghargaan bagi yang membaca, kemudian menyusun portofolio membaca dan membaca berhadiah buku. Untuk tahapan pembelajaran, membaca buku cerita 1 jam seminggu sekali, ada mading kelas, ada klub literasi yang bernama Literat SMP 2 Tarogong Kaler. Nah, di kita pun sama ya, ada gerakan embun pagi. Nah, di sini di setiap harinya guru-guru menyambut jam 6.30, jam 6:30 sudah standby menyambut siswa-siswi hebat semuanya. Kemudian di sini ada foto-foto kegiatan keagamaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Fenty sebelumnya ya. Ada sholat jenazah, ada praktek haji dan umroh, ada praktek sholat, ada tahfiz, ada setoran hafalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan eskulnya di sini ada kegiatan eskul wajib pramuka, ada pengembangan olahraga, ada kesenian, dan ada UKS. Nah, ini prestasi-prestasi peserta didik yang sudah ditorehkan oleh siswa-siswi SMP 2 Tarogong Kaler, diantaranya sebagai finalis dalam lomba MTQ pentas PAI, finalis lomba MHQ, finalis lomba pidato, finalis lomba cerdas cermat, finalis lomba kaligrafi, dan finalis lomba Olimpiade PAI. Kemudian sama ya, setiap tahun ada lomba pentas PAI. Kemudian juara 2 pidato bahasa Sunda di STIP Expo. Nah, diantaranya lagi prestasinya sama ya, ada finalis lomba MTQ, MHQ, pidato, cerdas cermat, kaligrafi, dan sebagainya. Nah, jadi siap-siap ya yang nanti berbakat dalam kuro, misalkan hifzil Quran, pidato, cerdas cermat, kaligrafi, atau Olimpiade, siap-siap nanti setiap tahun akan digelar, kita akan mengikuti lomba di kabupaten. Kemudian selanjutnya, nah di sini pernah juga ya ada juara di Olimpiade Siswa Nasional nih. Alex sekarang sudah kelas 9 ya. Sewaktu kelas 7-nya menjadi finalis di Olimpiade Siswa Nasional. Dan lain sebagainya di sini bisa dilihat. Kemudian selain di bidang akademik, di non akademik pun ada yang masuk di kejuaraan ya, yaitu juara 3 tunggal remaja putri Pasanggiri Seni Ibing Pencak Silat 2017, nah se-Kabupaten Garut. Kemudian ada juara 3 Ijen Remaja Putri Pasanggiri Seni Ibing Pencak Silat 2017 se-Kabupaten Garut. Kemudian dan sebetulnya masih banyak ya. Nah, ini dokumentasi dari para siswa-siswi hebat yang menorehkan prestasi di SMP 2 Tarogong Kaler. Nah, ada yang kejuaraan di bidang akademik dan non-akademik. Nih bisa dilihat oleh siswa-siswi semuanya. Ada kegiatan cerdas cermat, ada pasanggiri, ada pidato, dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian untuk guru-gurunya juga ya, tidak kalah dengan muridnya. Nah, ini adalah ada prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh guru-guru di SMP 2 Tarogong Kaler. Di antaranya saya sendiri pernah menjuarai ini ya, yang langsung saja yang juara 1 guru berprestasi tingkat SMP Kabupaten versi Kementerian Agama, juara 1 guru berprestasi PAI 2018 versi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, juara 1 guru berprestasi PAI tingkat SMP Provinsi Jawa Barat, dan instruktur kurikulum terbaik juara 2 aparatur sipil negara atau juara 2 ASN 2019, kemudian masyarakat berprestasi versi Institut Pendidikan Indonesia, dan 7 perempuan inspiratif Garut versi IJTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan juara 4 OGN ya, Bu Fitria masuk di juara 4 OGN matematik.
Nah, juga di sini di guru-guru juga ada karya-karya buku yang sudah di ISBN kan. Di antaranya mata buku pengembangan model pendidikan karakter di sekolah, model pembelajaran abad 21, pemikiran Azhar Nuji, konsep metode pendidikan Islam, ada implementasi model Masagi, pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, konsepsi tujuan pendidikan Islam dalam perspektif teologi pendidikan, manajemen sumber daya manusia. Nah, ini bisa dilihat karya-karya buku di guru ya di SMP 2 Tarogong Kaler. Nah, demikian profil dari SMP 2 Tarogong Kaler. Mudah-mudahan siswa-siswi hebat semuanya dapat betah ya sampai kelas 9, bisa mengikuti dengan baik. Di bawah binaan dari guru-guru yang baik-baik di sini, yang ramah-ramah. Selamat mengikuti MPLS, mudah-mudahan diberi kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Fenty tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.